Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kabankes Bangpol Linmas Provinsi Kepulauan Riau selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara pembukaan pendidikan Kesadaran Bela Negara Nasional ke-16 tahun 2014 siap dimulai. Selanjutnya Lanjutkan. pasukan siap diperiksa. Lanjutkan. Pasukan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali cepat. Nanti. Harus. Teruskan. Lurus. Lapor perwakilan penyematan tanda pelatih dan peserta latihan siap. Pelaksanaan penyematan tanda pelatih dan peserta latihan. Penyematan tanda pelatih dan peserta latihan telah laksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Pernyataan resmi. Pernyataan resmi. Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, pukul 16 WIB, pembukaan pendidikan kesadaran bela negara nasional ke-16 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Amanat. Pasukan istirahatkan. Pasukan diserahkan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komandan Batalion 134 Tua Sakti, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, para hadirin undangan dan peserta upacara yang saya muliakan. Pada hari ini kita melaksanakan pendidikan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah untuk kita semua dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini, masa yang akan datang, dan seterusnya. Kita melihat sekarang bahwasanya Indonesia
sudah mulai memasuki milenium ketiga, di mana dulu harapan-harapan perkembangan mulai dari Timur Tengah, kemudian berkembang ke Eropa, dan sekarang masuk wilayah negara Nusantara, dalam hal ini Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang begitu luas dengan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, nomor 2 setelah Kanada, ini 95.000 km per 95.000 km bujur sangkar. Perlu pengawasan anak bangsa. Kita semua yang perlu mengawasi negara kita dari rongrongan bangsa asing. Mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, itu merupakan kewajiban kita untuk mempertahankannya ke depan. Negara Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, negara yang tidak tergantung kepada bangsa asing untuk pembangunan kesejahteraan rakyatnya, menjadi negara yang kuat dan menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa asing. Kita menyadari bahwasanya sistem politik negara berkembang dengan dinamika-dinamika yang baru, dan ini membuat kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan itu. Karenanya kami mengharapkan kita sebagai anak bangsa harus mampu dan berkewajiban membangun negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Negara-negara yang mampu mensejahterakan anak bangsanya dengan jumlah 240 juta bangsa Indonesia ke depan. Hadirin yang saya hormati, kewajiban kita menanamkan jiwa korsa anak bangsa Indonesia. Kewajiban kita merupakan suatu hal yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jiwa kor bangsa harus kita pertahankan untuk mempertahankan NKRI. Dan kita tidak mau Indonesia ini terpecah belah. Kita melihat sekarang perkembangan itu merupakan informasi media dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri seringkali menyajikan berita-berita kepada kita. Dan kita jangan terpengaruh dengan berita-berita itu. Kita harus mampu menyaring berita yang masuk dan tanamkan satu, aku anak Indonesia. Jadi kalau kita sudah menyatakan kita ini anak Indonesia, apapun yang terjadi di bangsa kita ini harus prihatin. Harus prihatin. Jangan ada yang tertawa. Saya melihat kadang-kadang dalam sesi politik itu sebetulnya kalau dalam upaya teori benar, tapi dalam prakteknya kadang-kadang yang perlu penyaringan bagi kita. Kita tidak mau nanti orang mengibarkan bendera hanya di atas bangkai kita. Adalah negara yang sudah sejahtera. Dulu kita sudah banyak mengalami perkembangan periode-periode kepemimpinan bangsa Indonesia. Kita sudah bisa memproduk-produk alat-alat teknologi, ekonomi. Dan sekarang karena globalisasi ini harus mampu kita saring. Kita tidak mampu dan tidak bisa untuk menyaringi barang-barang yang masuk ke negara kita, kecuali kita harus menyeimbangkan langkah kita dengan perkembangan-perkembangan demikian. Demikian yang kami harapkan kepada kita semua. Jadikanlah latihan-latihan ini nanti membawa diri kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai, dan bangsa yang mandiri. Perhatian, selesai. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Harat!
Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rahmatmu. Pada sore hari ini kami hadir dalam upacara pembukaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Nasional Angkatan ke-16 tahun anggaran 2014. Ya Allah, tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami untuk mencapai keberhasilan dan tujuan pendidikan kami ini. Tambahkan pengetahuan dan kemampuan kepada kami, agar kami tangguh dan profesional dalam menjalankan tugas kami ke depannya. Dan kesalahan orang tua kami, dosa para pendahulu dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakinna azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Inspektur upacara meninggalkan lapangan. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Dua sakti. Upacara selesai. Komandan upacara mengambil alih pasukan. Istirahat. Terima kasih. Ini kegiatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya. Ini digelar pembentukan karakter, namanya Pendidikan Kesadaran Bela Negara Pemuda tingkat nasional. Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ini angkatan ke-16 2014, ya. Kita tempatkan di Batam, di Kediri. Pesertanya 100 orang. Kita harapkan nanti para pemuda dari seluruh Indonesia ini dalam rangka pembentukan karakter jati diri. Tidak tahu tadi seperti tadi Inspektur Upacara, Bapak Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas dari Provinsi sudah menyampaikan, mudah-mudahan ke depan melalui anak-anak muda ini kita bisa meliding lah Pak ya, bisa kita harapkan bisa menjadi negara yang maju ya, yang maju. Untuk itu kita mengharapkan pemuda sebagai kontrol sosial, sebagai agen perubahan. Kita harapkan dengan pembentukan jati diri karakter anak-anak muda ini, kita harapkan bisa menjadi pelopor lah. Kemudian selanjutnya kita dalam rangka juga nasionalisme dan patriotisme pemuda, kita harapkan anak-anak muda ini menjadi peka, menjadi peduli terhadap bangsa dan negaranya. Itu kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan lah ini bisa ditularkan pada adik-adik kita selama latihan 10 hari ini di Batam, ya 10 hari. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada pemuda-pemuda lain di daerah, di provinsi tempat tinggalnya masing-masing. Ya. Soalnya gitu. Kalau Ya. kita mungkin mengharapkan yang pertama mereka menyadari bahwasanya mereka itu adalah anak-anak bangsa dari suatu negara besar, dari suatu negara yang dulu pernah dihargai dulu ya, tapi sekarang kita mengharapkan agar dihargai lagi, tidak dipecundangi. Kalau saya agak keras sedikit ngomong Eropa ya, tidak dipecundangi. Masa ya kita mengamankan negara kita aja rumitnya setengah mati, ya kan? Kadang nanti kalau umpamanya
menangani keributan dari suatu generasi muda kita, ya kan, atas gerakan-gerakan orang lain, kayaknya gampang kita menangani. Ada apa di sebalik itu? Kan timbul pertanyaan, kok gampang kita? Karena kan perangkat-perangkat hukum yang melindungi nanti, membackup para anak-anak muda kita untuk mempertahankan NKRI itu harus kuat sekarang, ya kan? Memang ada dampak sih perubahan politik itu, ya kan, seringkali merubah hal-hal lainnya gitu. Nah, tapi kita tidak mungkin mengganjal karena informasi komunikasi itu masuk, nggak bisa dihalang, dan kita hanya bisa menguatkan aja. Kita saring baik-baik, ya kan? Mana yang bagus kita ambil, yang nggak bagus kita buang, kita geser keluar. Ya. Masa negara asing bisa, kita kok nggak bisa? Ya kan? Malaysia aja bisa. Ya kan? Saya ingat dulu tahun 2013 waktu orang Sulu pergi ke Malaysia, berapa yang banyak mati ditembak tentara Diraja Malaysia? Dari ribu kan? Kita mempertahankan negara kita aja kok sulit. Nah, makanya saya mau dari generasi muda ini jiwa bangsanya itu bangkit. Jadi mereka punya dari kalau mereka salah ya harus diperbaiki. Jangan dibiarkan gitu sehingga menjadi suatu hal yang biasa gitu. Ini sulit. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan pelatihan bela negara ini dari sarana tempat, prasarana tempat latihan ya. Untuk intinya dari Menpora itu yang memberikan ceramah-ceramah pembekalan. Kalau kita hanya memberikan disiplin, pembinaan disiplin, mental, moral, sehingga nanti diharapkan kinerja rekan-rekan kita akan meningkat melaksanakan tugas dan untuk membela negara kita. Siap dari DKI Jakarta. Terus syuting ya. Menpora, Sumatera Selatan. Hati-hati ya. Kau tahu Menpora, Sumatera Selatan. Menpora, Jawa Tengah. Menpora, Jawa Tengah. Menpora. Menpora, Jawa Tengah. Menpora, Bintan. Menpora, Bintan. Menpora, Bintan. Menpora, Batam. Menpora, Menpora, Jawa Tengah. Tanjung Pinang. Menpora. Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Siap. Menpora, Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Menpora, Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Menpora. Menpora, Jawa Barat. Menpora. Menpora, Jawa Barat. Menpora, Banten. Menpora, Jawa Timur. Menpora. Menpora, Lingga. Menpora, siap, Lampung. Lampung. Penutup ya. Menpora, Jawa Timur. Keterampilan lah namanya lah ya. Keterampilan. Keterampilan itu ada politik, ekonomi, ya kan,
wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara kebangsaan. Cuma izin itu kalau diundang mau datang aja tidak? Iya. Saya mau putar di bawah. Dari Lampung. Menpora, Sumatera Selatan. Hati-hati ya. Menpora, Sumatera Selatan. Menpora, Jawa Tengah. Menpora, Jawa Tengah. Menpora, Jawa Tengah. Menpora, Bintan. Menpora, Bintan. Menpora, Bintan. Menpora, Batam. Menpora, Menpora, Jawa Tengah. Tanjung Pinang. Menpora. Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Siap. Menpora, Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Menpora, Menpora, Tanjung Pinang. Menpora. Keterampilan lah namanya lah ya. Keterampilan. Keterampilan itu ada politik, ekonomi, ya kan? Itu apa wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara kebangsaan. Cuma izin itu kalau diundang mau datang aja tidak? Iya. Kau ambil satu plastik. Kau bagikan. Tapet. Satu orang aja. Kau, woi. Kau ambil satu. Berdiri. Saya mau putar di bawah. Kau pindah. Kau sini. Barisan ini sini. Cari kawan. Luruskan. Duduk siap, rak. Lepas topi. Mulai. Selesai. Dua. Cepat. Gak ada kau rasakan, kau telan terus. Cepat. Tiga. Cepat. Nggak ada lambat-lambat lagi. 9. Jungkir ke sana. Mulai. Cek merayap. Apa ini? Habiskan. Cepat. Telan. Kantongin berarti. Ini kantongi. Perhatikan. Duduk. Siap. Rak. Mengakhiri. Makan snack. Kedua mulai. Sudah selesai. Setelah ini yang ada tong sampahnya atau plastiknya estafet. Kau taruhkan sampahmu itu di potong plastik. Istirahat di tempat. Rak. Terima kasih. Cepat. Woi. Cepat. Dan bersuara. Jangan yang nangis. Berdiri. Rak. Balik ke tempat masing-masing. Oh, cepat gerakanmu, jangan macam keong gerakanmu dulu. Dua. Kalau tadi perintahnya apa? Yang depan kan? Tegak, rak. Tengah lawan, baca kanan, rak. Semua semangatmu. Tunjukkan semangatmu.
Tunjukkan semangatmu cukup. Gitu aja. Berat. Kau yang cowok dan yang cewek. Cowoknya jungkir semua, ceweknya merayap semua. Jelas? Iya. Ya, kerjakan. Rayap. Kau jungkir kau. Mana tadi? Siapa? Sini. Apa ini? Apa ban putih dia? Patah semua badannya ini. Kenapa? Patah semua badannya. Kau tidak besar itu. Ini siapa? Cowok itu kan? Cowok nggak? Woi. Siap. Ya, cowoknya jungkir semua. Siap. Jungkir. Siap. Jangan persaklet. Woi, terus. Jalan. Terus. Rayang benar. Kembali. Salah satu, salah semua. Gas ini. Siap. Kau saling mengingati. Kau diam kau. Jangan banyak. Nomor penting semuanya aja. Kita kompain ini. Jadi pokoknya satu orang aja yang komando ya kan ya. Siap. Apa yang lainnya ngawasin. Merayap. Kau langsung sesuaikan. Jangan gerak dia. Kau ketak kau ya. Tanda kau ya. Harus kau begitu nanti tengoklah kau ya. Maju. Jalan. Menpora. Masuk terus. Lotri maju. Perwakilan Batam. Di sini saya bertanya mengenai masalah pendidikan yang mempengaruhi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Saya melihat Pak, untuk saat ini kita sama-sama tahu bahwa kewarganegaraan itu pelajarannya Pak ya, itu lebih dikesampingkan Pak. Jadi gimana kalau kita lihat kalau misalnya kemampuan bangsa Indonesia itu tidak terlalu bodoh, tapi yang menyebabkan kehancuran bangsa kita ini adalah bobroknya mental. Nah, menurut Bapak sendiri gimana dari pejabat tinggi menanggapi permasalahan ini? Kita lihat aja di UN aja, undang-undang apa di UN aja itu tidak dimasukkan kewarganegaraan sebagai pelajaran penting untuk memahami nilai-nilai bangsa dan bernegara dan menciptakan jiwa nasionalisme kita terhadap Indonesia seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, adik-adik dan teman-teman sekalian, pada waktu proses debat capres cawapres yang baru lalu kemarin antara pasangan Jokowi JK dan Prabowo Hatta, dari sejak awal sampai akhir perdebatan itu apa yang mengecewakan? Apa yang mengecewakan kita? Yang mengecewakan saya, yang mengecewakan para guru dan dosen, yang mengecewakan banyak orang. Capres cawapres itu jarang menyebutkan Pancasila, hanya 1-2 kali panjang, nyaris tak terdengar. Kami para guru, kami para dosen sangat kecewa. Kami pencinta negara Indonesia ini sangat kecewa. Mengapa para capres, para calon presiden dan wakil presiden itu enggan untuk menyebutkan, mengatakan Pancasila? Ada stigma kalau dia membawa-bawa Pancasila dalam konsep visi dan misinya, akan dikatakan dia mengadopsi dan berpaham Orde Baru. Dia terjebak
Banyak masyarakat kalangan kita, komunitas kita yang terjebak pada stigma itu. Hari ini kita tidak boleh lagi tabu untuk menyebut Pancasila. Saya anak Indonesia. Saya anak Indonesia yang berkarakter Pancasila. Apa dasar kehidupan Anda? Pancasila. Katakan itu dengan tegas. Ini yang kemudian menyentuh seluruh stakeholder yang ada di Kemenpora untuk melakukan langkah-langkah seperti ini yang kita lakukan sekarang. Dari adik-adik, dari teman-teman sekarang inilah kami berharap, Kemenpora berharap, Pak Junaidi berharap, saya berharap, Pak Kabit berharap, Pak Kasubdit berharap Anda menjadi pelopor Pancasila, menjadi pahlawan-pahlawan sosialis yang mensosialisasikan Pancasila. 4 pilar kebangsaan. Apa yang menjadi dasar Anda hidup di Indonesia? 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, teman-teman, kita sudah punya undang-undang tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Republik Indonesia kalau dia berbahasa Inggris di luar negeri, dia melanggar undang-undang sesungguhnya. Itu disebutkan. Oleh sebab itu, Mbak dan penanya yang lain, kita Indonesia tidak bisa tutup pintu memang untuk bergaul secara internasional, apalagi menjelang dan masuk ke masa globalisasi. Apa yang akan dilihat oleh orang-orang lain terhadap Indonesia, dia mencari identitas. Apa ciri khas bangsa ini untuk dijual yang menjadi produk unggulan di dunia internasional? Pasar global kita akan masuki karena kita harus bergaul secara internasional. Indonesia tidak bisa menutup pintu untuk bergaul secara internasional. Bagaimana caranya mempertahankan dan masuk ke pasar global? Identitas bangsa harus diutamakan. Yang mana yang disebut identitas bangsa? Pancasila sebagai identitas bangsa. Besok yang akan tampil adalah produk-produk yang bernilai karakter Indonesia. Banyak orang-orang asing sekarang yang masuk di Indonesia ingin melihat karakteristik. Begini, kita akan setting sebuah program pemuda pemberantas buta aksara. Saya lihat ada berapa warga Indonesia yang masih belum merdeka dari buta aksara. Mereka masih terbelenggu dari tuna aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai sekarang masih ada 8,3 juta rakyat kita yang masih buta aksara. Tidak usah muluk-muluk. Kalian di daerahnya terjun ke desa, masuk ke PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, jadilah tutor keaksaraan. Itu jasa kita pada negara kita, itu andil kita pada negeri ini, itulah ritual ibadah kita kepada Tuhan. Bebaskan anak-anak kita yang buta aksara. Ada di 10 provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, NTB, NTT, sampai ke Papua. Di Papua saya pernah datang di satu kabupaten, buta aksaranya 65%. Jadi yang bisa baca tulis itu cuma pegawai Pemdanya saja. Memprihatinkan. Saya ikut bakar batu, acara bakar anak-anak kita yang gadis-gadis yang tidak pakai, yang telanjang dada itu, saya mengajar dengan menggunakan alat peraga alam di situ. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Pak Hamid Muhammad, 300.000 orang anak-anak kita yang tidak terakomodir di kelas 1, kelas 2, kelas 3 setiap tahun 300.000 orang plus anak-anak jalanan. Anda teman-teman harus
punya jasa pada negara ini, harus punya andil pada negeri ini, walaupun mengajarkan 1-2 anak jalanan. Itu andil kita. Setuju ya? Nah, kita harus menampilkan identitas bangsa. Kita harus berkarakter Pancasila. Itulah daya tahan kita untuk berdaya saing di pasar global. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 3 menit lagi. Secara umum sudah terjawab semua. Kami mohon maaf adik-adik sekalian karena waktunya juga sangat terbatas. Beliau harus kembali ke Jakarta pukul 11. Ya, ada tugas lain yang sudah konfirmasi Pak yang nggak bisa ditinggalkan, termasuk tugas masih barangkali penyelesaian di MPR gitu Pak ya, rapat-rapat. Saya kira demikian adik-adik. Masih ada waktu, kita bukan untuk sesi tanya jawab, tetapi kita masih ada foto sesi ya, bareng 5 menit. Saya kira demikian, kurang lebihnya kami mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Siswa Kemenpora telah selesai mengikuti materi laporan selesai. Silakan. Kemenpora. Serah, teman, gerak. Semangat semua, semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum boleh? Boleh. Maju. Mana?